Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kalau udah siap dengan belajar hari ini? Iya, alhamdulillah sudah siap, Bu. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar masih di tema 2. Subtema 3 di pembelajaran 3 dan 4. Ada apa aja sih di pembelajaran 3 dan 4? Oke, nanti kita akan belajar. Nah, yang kemarin kita sudah belajar tentang informasi teks ya. Ya, kita masih tetap dengan informasi teks ya. Terus ada tanggung jawab. Ya, pintar, ada kewajiban. Iya, nah, nanti di sini kita akan lebih diperdalam lagi tentang tanggung jawab di sekolah terhadap lingkungan masyarakat. Nah, oke, kita akan masuk ke sebelum belajar ya. Ibu lupa, sebelum belajar kita mulai membelajar ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Supaya apa? Berdoa supaya ilmu yang kita dapat hari ini kita lebih mudah untuk memahaminya dan kita serap dengan lebih sempurna. Nah, berdoa yang akan langsung Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang menandai informasi pada teks yang kita baca. Nah, dari ini ada apa sih di sini? Ya. Nah, agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kita dapat menandai kata kunci yang kita temukan di dalam setiap paragraf. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kata kunci. Kata kunci itu apa sih? Masih ingat? Alhamdulillah masih ingat semuanya ya. Kata kunci adalah kata-kata yang sering muncul dalam satu teks. Iya, pinter. Kata kunci itu kata-kata yang sering muncul dalam teks. Nah, terus kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok dan akan menjadi pengingat saat kita mengerjakan soal-soal yang akan diberikan. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya ini ada di buku Bu Pena. Ada di buku Bu Pena halaman 133. Nah, kalian boleh sambil buka buku Bu Penanya di halaman 133. Nah, di sini tapi Ibu sudah tulisin nih. Contohnya, paragrafnya, teksnya. Nah, judulnya sampah. Dibacakan ya. Sampah adalah barang atau benda yang tidak digunakan lagi. Dari sifatnya, sampah itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk. Contohnya apa? Ada sisa makanan, sayuran, buah-buahan, dan daun-daunan. Nah, itu contoh dari sampah organik. Nah, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah untuk membusuk. Seperti apa? Plastik makanan atau minuman, botol atau gelas minuman, serta kaleng bekas. Kaleng-kaleng itu ya nak ya. Terus sampah yang dibiarkan menumpuk akan menimbulkan bau tak sedap. Nah, baunya kalau sampah menumpuk itu menimbulkan bau tak sedap yang akan mencemari udara di sekitar kita. Sampah yang membusuk dapat mengundang lalat yang dapat menyebabkan bibit penyakit. Seperti apa penyakitnya? Seperti muntaber ya. Sementara sampah yang dibuang ke sungai dan dibiarkan menumpuk dapat membuat aliran sungai itu tersumbat dan meluap saat hujan sehingga menimbulkan banjir. Iya. Terus untuk itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Dengan cara apa? Menjaga kebersihan lingkungan
dapat dimulai dari membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Terus sampah yang dibuang sesuai pada tempatnya itu dapat diolah kembali menjadi barang-barang yang berguna. Seperti misalnya kalau sampahnya itu berupa sampah organik berarti menjadi pupuk kompos. Terus sampahnya kalau berupa sampah anorganik itu bisa didaur ulang menjadi suatu kerajinan. Oke. Dari contoh yang Ibu baca tadi atau yang ada di buku pena halaman 133 itu dapat kita cari ide pokoknya. Nah, ide pokok paragraf pertama misalnya dari bacaan tadi, ide pokoknya adalah pengertian dan jenis sampah. Terus paragraf kedua, ada akibat dari sampah yang tidak dikelola dengan baik. Di paragraf ketiga ada ide pokoknya apa? Cara pengolahan sampah dengan baik. Oke. Dari teks yang telah dibaca tadi dapat kita simpulkan itu peristiwa apa? Nah, itu peristiwanya tentang sampah yang berdampak pada lingkungan. Itu contoh peristiwa yang terjadi pada teks tadi. Terus dampak yang diakibatkan oleh sampah yang menumpuk itu apa saja? 1. Dapat menimbulkan bau tidak sedap sehingga dapat mencemari udara. Nah, kalau udara tercemar akan mengganggu pernapasan enggak? Iya, pinter. Kalau udara tercemar itu dapat mengganggu pernapasan kita. Terus yang kedua, menyebarkan bibit penyakit. Nah, gimana sih kok bisa menyebarkan bibit penyakit? Iya, karena dibawa oleh lalat. Nah, lalat yang hinggap di sampah-sampah lalu terbang dan hinggap di tempat makanan-makanan yang kita makan. Nah, itu contohnya yang menimbulkan bibit penyakit, menyebarkan bibit penyakit. Dan selanjutnya dapat menimbulkan banjir. Iya, kalau aliran sungai tersumbat itu dapat menimbulkan banjir. Nah, itu penjelasan dari teks yang tadi, contoh teks tadi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang teks narasi. Nah, apa sih teks narasi itu? Iya, teks narasi adalah teks yang berisi rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dan dijabarkan dari urutan awal sampai akhir. Nah, supaya lebih jelas, Ibu langsung masuk ke contoh ya, Nak ya. Nah, di sini ada contoh bacaan teksnya. Kabut asap belum berakhir. Belasan mahasiswa membagikan masker gratis kepada setiap pengendara kendaraan bermotor. Aksi itu dilakukan sebagai wujud keprihatinan terhadap kabut asap yang semakin parah. Nah, kenapa sih teks ini disebut teks narasi? Nah, seperti ini penjelasannya, Nah, awalnya kabut asap itu masih belum berakhir, berarti masih ada kabut asap ya. Nah, dengan adanya kabut asap itu menimbulkan atau menyebabkan pernapasan kita itu kan terganggu ya. Nah, karena menyebabkan pernapasan terganggu maka muncullah empati dari mahasiswa-mahasiswa itu. Muncul muncul ide atau gagasan dari para mahasiswa itu untuk apa? Membagikan masker secara gratis kepada siapa? Kepada pengguna jalan, pemakai jalan yang berkendaraan bermotor. Nah, jadi itu peristiwanya secara urut. Yang pertama nih berurut ya, dari awal sampai akhir.
dari adanya kabut asap. Terus akhirnya muncul ide tuh para mahasiswa. Kenapa? Setelah mereka pernapasannya terganggu, muncul ide. Idenya seperti apa? Oh, berarti kita harus membagikan masker nih, gitu. Nah, berarti kan dari teks itu berurutan. Awalnya ada kabut asap. Nah, dari kabut asap itu berarti harus membagikan masker kepada pengendara motor supaya apa? Pernapasannya tidak terganggu. Nah, kalau pernapasan terganggu, kabut asap itu paling parahnya penyakitnya yang diserang pernapasan itu adalah penyakit ISPA. Yang kemarin kita sudah belajar ya, ISPA, infeksi pernapasan infeksi saluran pernapasan akut. Nah, itu berbahaya nak ya, bisa sampai meninggal kalau penyakitnya sudah parah. Nah, dari penjelasan teks narasi ini sudah paham nak? Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu PKN. Menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, kalau kita itu tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, banyak akibatnya. Banyak akibat yang akan muncul. Nah, sekarang kita akan belajar contohnya dulu nih. Contoh yang kita contoh sikap kita yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Contohnya apa saja? Nah, contohnya membuang sampah sembarangan. Itu bertanggung jawab nggak? Iya, pinter tidak. Kenapa? Kita harus buang sampah pada tempatnya. Iya, terus misalnya selokan yang awalnya besar atau gede ya, kita persempit buat jalan. Nah, kalau selokannya kita persempit buat jalan, airnya akan mengalir dengan sempurna atau tidak? Iya, pinter, tidak. Airnya tidak akan mengalir dengan sempurna. Nah, kalau air tidak mengalir dengan sempurna, maka lama-lama akan menyebabkan apa? Banjir. Iya. Terus sekarang ada sampah yang menumpuk hingga menimbulkan lalat. Tadi sudah Ibu jelasin, ya. Kalau menimbulkan lalat bisa menyebabkan penyakit. Terus ada apa lagi? Membakar sampah di sekitar pemukiman. Asapnya sangat mengganggu kita. Terus misalnya nih, menggunakan pupuk yang berbahan kimia secara berlebihan pada tanaman. Iya, pintar. Unsur-unsur hara yang ada pada tanaman itu akan mati dengan adanya bahan-bahan kimia. Iya, pintar. Selanjutnya, tidak melaksanakan kerja bakti. Nah, kalau tidak melaksanakan kerja bakti berarti kan kotoran atau sampah-sampah semakin menumpuk. Iya. Tidak mencoret-coret dinding. Nah, kalau dinding sudah bersih, sudah cakep, dicoret-coret dengan yang coretan yang semaunya sendiri, kan terlihat kotor ya. Iya. Terus tidak mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar seperti pemilihan ketua RT atau musyawarah. Itu contoh-contoh sikap yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang dari contoh-contoh sikap itu ada akibatnya. Akibatnya apa? Nah, lingkungan kita akan tercemar. Terus ada sumber penyebaran penyakit, meningkatnya kriminalitas, terjadinya banjir, terus aturan tidak berjalan dengan baik. Nah, itu akibat dari kita itu tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Oke, selanjutnya masih tadi di lingkungan sekitar. Sekarang kita akan belajar tentang akibat tidak ada sikap tanggung jawab di sekolah. Nah, di sekolah nih sekarang. Nah, contohnya seperti apa? Kalau kita tidak membersihkan kelas, kita tidak piket, kelas akan menjadi kotor. Iya, meja menjadi kotor karena oleh coretan pulpen dan spidol. Nah, makanya selalu mengingatkan nih Bapak dan Ibu guru, jangan suka mencoret-coret di meja. Nah, kalau mejanya sudah bersih, kalian coret-coret, mejanya akan terlihat kotor, tidak bagus untuk dilihat, tidak enak untuk dilihat. Itu. Nah, selanjutnya
Kalau misalnya kelas kotor nih, banyak sampah di sana sini, kalian tidak mau mengambil. Nah, kalau kita lagi belajar di kelas, kegiatannya belajar kita akan terganggu. Iya. Terus kalau misalnya kalian tidak mentaati tata tertib, misalnya tidak menggunakan seragam dengan lengkap, ya. Padahal aturan sekolah menggunakan seragam dengan lengkap. Nah, kalian tidak menggunakannya. Nah, tata tertib sekolah akibatnya apa kalau kalian tidak menggunakan atau mentaati peraturan? Tata tertib sekolah tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Itu akibat tidak adanya akibat tidak adanya sikap tanggung jawab yang ada di sekolah. Oke, lanjut. Sekarang tentang tanggung jawab terhadap masalah sampah. Nah, kemarin dari tadi kita udah belajar tanggung jawab ya. Nah, jadi tanggung jawab terhadap sampah itu contohnya apa saja sih? Nah, perilaku tidak menjaga kebersihan dan akibatnya. Contohnya membuang sampah sembarangan, tumpukan sampah yang dibiarkan di pinggir jalan. Nah, dari kedua contoh itu, yang pertama, membuang sampah sembarangan, membuat aliran sungai atau selokan tersumbat. Nah, tadi udah jelasin ya. Terus tumpukan sampah yang dibiarkan di pinggir jalan menimbulkan bau tidak sedap dan mencemari lingkungan. Terus dengan bertanggung jawab terhadap masalah sampah, kita itu dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Iya, jika kita membuang sampah pada tempatnya, otomatis lingkungan kita itu bersih dan sehat. Sekarang, kalau tadi tanggung jawab terhadap sampah, sekarang tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Nah, masyarakat itu harus wajib sadar akan kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Terus contoh hasil sikap tanggung jawab terhadap kebersihan di masyarakat itu apa? Nah, kalau kita sudah melaksanakan semua kegiatan-kegiatan menjaga kebersihan itu dengan bertanggung jawab, kita akan mendapatkan haknya, yaitu apa? Lingkungan bersih dan nyaman, terhindar dari penyakit, dan timbul kepedulian dari semua masyarakat. Kehidupan masyarakat yang semakin harmonis. Nah, selanjutnya sikap ini contoh ya nak ya, contoh sikap yang tidak bertanggung jawab tadi terhadap lingkungan. Sampahnya menumpuk di pinggir jalan. Nah, berarti sampah-sampah itu harus segera dibersihkan. Oke, sekarang kita masuk ke IPS. Di pelajaran IPS ada apa? Yang pertama, kita ada menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, manusia ini disebut sebagai makhluk sosial. Kenapa sih manusia disebut sebagai makhluk sosial? Iya, pinter. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu selalu membutuhkan orang lain. Nah, contohnya dari apa? Kita mau makan nih, misalnya kita mau makan, kita butuh siapa? Butuh orang lain untuk memasaknya. Misalnya kalian pengen makan, lapar, pengen makan. Nah, pasti mama bikinin makanan, mama ambilin makanan. Nah, berarti kita itu tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Nah, makanya dari itu manusia itu disebut sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Nah, apa sih manusia sebagai makhluk sosial dalam kegiatan ekonomi? Yaitu
manusia sebagai makhluk sosial dalam kegiatan ekonomi itu apa? Untuk memenuhi kebutuhan yang hidupnya, supaya apa? Hidupnya lebih sejahtera, lebih mapan. Nah, itu makhluk sosial dalam kegiatan ekonomi. Terus, keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi itu dapat kita temukan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, yang kemarin kita sudah belajar tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Masih ingat kan? Iya, alhamdulillah. Anak-anak pinter masih ingat semuanya. Nah, terus menghargai peranan setiap individu setiap individu itu penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Nah, berarti kita harus saling menghargai antara orang dan orang. Maksudnya kalian harus saling menghargai, sesama pun kita harus saling menghargai. Misalnya kalian dengan temennya tidak boleh saling mengejek, harus saling menghargai. Supaya apa? Tercipta keadaan yang harmonis, tidak berantem terus, gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Berikut contoh-contohnya. Nah, itu misalnya ada nelayan mencari ikan. Nah, nelayan mencari ikan itu, para nelayan itu berperan sebagai apa? Produsen. Nah, kegiatannya mencari ikan berarti mencari apa kemarin? Hal produksi. Ia pinter. Menyediakan, menyiapkan, mengolah itu dalam kegiatan hal produksi. Selanjutnya ada gambar kedua, yaitu itu ada pedagang yang menjajakan ikan. Nah, pedagang yang menjajakan ikan itu peran pedagangnya sebagai apa? Dia menjajakan, menyalurkan dari para nelayan tadi kepada pembeli. Berarti apa? Iya, perannya sebagai distributor. Pinter. Nah, kegiatannya yang ada di gambar itu karena menjual, berarti kegiatan distribusi. Nah, yang ketiga pasti kalian suka mengkonsumsi ikan. Nah, ini kalau mengkonsumsi ikan berarti itu kegiatan konsumsi. Nah, kita yang makan ikan disebutnya kita sebagai konsumen. Oke, dari kegiatan ini sudah paham ya? Karena kita sudah belajar dari kemarin. Ya, alhamdulillah kalian sudah paham. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara kita menghargai usaha orang lain? Nah, cara-caranya apa yang kita lakukan? Misalnya nih, kita itu tidak boleh merendahkan usaha orang lain. Nah, misalnya ada temennya yang lagi berusaha belajar. Jadi kita tidak boleh nih meremehkan temen yang lagi belajar. Karena apa? Dengan belajar pasti ilmu yang kita dapat semakin bertambah. Terus tidak boleh mengganggu. Misalnya kalau persaingan di pasar nih, misalnya antara pedagang satu dengan pedagang yang lain, tidak boleh saling mengganggu, harus saling mendukung. Oke, selanjutnya kita tidak boleh iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai oleh yang lain. Nah, misalnya temennya pinter, kita tidak boleh ngiri dengan misalnya menghalalkan segala cara. Oh, temen itu pinter pasti nyontek. Oh, tidak boleh seperti itu. Mereka temennya, kita harus berpikirnya secara positif. Siapa tahu nih temennya pintar dengan belajar, dia rajin belajar, tekun belajar. Nah, seperti itu. Kalau di sini ada di bidang ekonomi, berarti tidak boleh iri terhadap keberhasilan usaha orang lain itu. Misalnya antara persaingan pedagang di pasar ya, pedagang yang satu tuh pembelinya banyak, nah yang satunya tidak ada. Berarti tidak boleh ngiri terhadap pedagang yang ini. Kalau sudah ada rasa iri, nah itu nanti akan memunculkan apa? Kejahatan. Iya. Nanti akan berpikir aku harus begini supaya pedagang itu tidak
tidak berhasil, supaya pedagang itu pembelinya tidak banyak. Tidak boleh seperti itu. Jadi tidak boleh ada rasa iri. Oke. Terus kalau di pasar itu harus bersaingnya secara sehat nih. Oke, kalau bersaing itu harus secara sehat. Misalnya, berarti kita dagangan kita yang kita jual harus bagus nih. Nah, bersaingnya secara sehat seperti itu, harus bagus, kualitasnya harus baik, harus bagus. Nah, berarti itu bersaing secara sehat. Terus ikut membantu usaha orang lain ketika kita sudah sukses. Nah, ketika pedagang satu sudah sukses, pedagang satunya belum, harus membantu. Dengan cara apa? Tidak dengan cara membantu modal, bisa dengan cara misalnya penghargaan ya. Misalnya seperti ini, membagi pengalaman, misalnya dengan cara membagi pengalaman. Nah, itu termasuk ikut membantu usaha orang lain. Oke, sekarang menjelaskan usaha-usaha kegiatan ekonomi. Nah, misalnya itu ada contoh di peternakan ya nak ya. Nah, memberi pakan ayam secara teratur, memberikan vitamin pada ayam, membersihkan kandang ayam. Nah, itu usaha-usahanya. Nah, dari usaha-usaha itu nanti akan menghasilkan telur dan daging ayam yang berkualitas. Oke, semoga apa yang Ibu terangin hari ini kalian bisa memahaminya. Nah, Ibu sudah sampaikan materi hari ini. Semoga kalian lebih memahami dan penyampaian Ibu bisa kalian terima dengan sempurna. Oke, sebelum pembelajaran Ibu akhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu tidak lupa ya nak ya, selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan. Ya, jaga imun kita supaya apa? Penyakit tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita. Oke, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih dan salam sehat. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.